Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe agar kami makin bersemangat membuat konten berikutnya. Terima kasih, selamat menonton, enjoy! Ya, Bapak namanya siapa? Suhaimizan, Hamizan. Jero Pandu. Di sini saya dari mahasiswa Winsuska ingin menanyakan tentang sejarah Candi Muaratakus ini awal dibangunnya pada masa apa, Pak? Oke, cuman itu. Iya. Oke. Nah, kita masuki dulu akademis. Selama ini bicara tentang Candi Muaratakus, apakah itu berupa objeknya atau segelintir atau bagian kecil dari sejarah baru yang terungkap. Baik itu dari masa kolonial Belanda, catatan-catatan yang mana rupanya kolonial Belanda sudah menurunkan tim arkeolognya pada masa dia berkuasa sudah 8 ahli arkeolog mereka dan tim-timnya semasa mereka menjajah atau semasa mereka berkuasa, rupanya timnya sudah turun sebanyak 8 kali periode. Mulai dari 1858 sampai 1942. Iya. Kemudian di masa NKRI 1948 1971. Ya. Iya. Nah, dalam catatan-catatan itu semua sekarang terlabeling dengan nama Muaratakus. Iya. Nah, kalau catatan Cornelius pertama 1858, orang pertama pada masa kekuasaan kolonial Belanda yang nyampe ke sini, itu yang nama itu tadi, beliau menyebut ini adalah kota candi. Kota Candi. Kota candi, bukan Muaratakus. Oke. Oke. Nah, yang baru diketengahkan oleh arkeolog kita sesuai mungkin dengan keadaan peneliti dan para sejarawan kita, ya itu baru dugaan saya ya. Ya. Arkeologi kita sudah membuka abad 12, sudah membuka abad 10, sudah membuka abad 4 sebelum Masehi, sudah membuka abad 4 Masehi. Kemarin 2018 arkeolog kita bersama ahli peneliti Badan Arkeolog itu sendiri, belum melibatkan ahli peneliti sejarah dan situs yang memang mereka itu di bagian ahli peneliti, bukan dari arkeolog, tetapi mereka betul dari akademis itu sendiri, itu belum ya, belum. Jadi seolah-olah arkeolog kita membuka peluang untuk mereka. Ya. Di 2018 mereka membuka jendela abad 7 Masehi. Iya, Pak. Nah, dugaan mereka menduga hasil dari riset benda yang mereka kaji, yang mereka riset, salah satu yaitu dari Candi Bungsu. Candi Bungsu ini dibuat Dari benda Candi Bungsu, dari benda, benda. yang diriset oleh mereka menemukan titik yaitu abad 7 Masehi. Abad ke-7. Yang diperiksakan karatnya, bukan buatan bendanya. Betul? Betul, Pak. Berarti abad 7 benda itu tidak digunakan lagi. Iya. Benda itu tidak digosok-gosok lagi. Nah, berarti sebelum abad 7 benda ini sudah ada. Betul? Betul, Pak. Oke. Nah, disebut Candi Bungsu itu peradaban Bunda Dewi kita yang pra-Islam ya. Iya, Pak. Pra-Islam ya. Bunda Dewi kita generasi keempat dari awal didirikan Kadatuan Sriwijaya. Sriwijaya. Beliau yang keempat, generasi yang keempat, Iya. Bunda Dewi. Bunda Dewi. Artinya apa? Kadatuan kita dulu yang pemimpin utama itu, puncak pimpinan itu yaitu Bunda Dewi. Ya. Atau juga disebut dengan ratu, atau juga disebut dengan bahasa istilah sekarang ampuan, siompu atau bundokan doang.
atau Sri Ratu, Sri Dewi. Dewi. Nah, Hmm. yang menjalankan roda kepemimpinannya itulah saudara laki-lakinya kalau kategori itu ketemu, kalau enggak anak laki-lakinya, ya, Iya. sesuai dengan aturan mereka, yaitu yang sistem kadatuan. Oke. Oke. Nah, kenapa saya menyebut kadatuan? Itu masih yang jelas, masih yang terpahat di beberapa, ada berapa tuh? Ada 8 buah yang ditemukan di Jambi, di Palembang, di Lampung, di Jawa, yang di kita mah belum diketengahkan, yang ditemukan di Iya, Pak. kita atau yang di Sumbar. Hmm. Nah, di situ menyebut masalah Sriwijaya itu bukan bukan Sriwi. Satu. Kedua, di situ sebut kalau langsung diterjemahkan tuan, bukan kedatuan. Hmm. Ini satu huruf ini bahaya juga nih kalau dalam ilmu sejarah. Ya, Oke, dengan satu huruf aja, mana aja. Oh iya. Satu huruf perbedaan itu udah nyimpang. Bisa bisa dikelokin. Oke, Iya, abad oke. 7 Masehi. Sementara yang abad 7 sampai sekarang belum ada tim dari kebudayaan atau pendidikan yang memang mereka ahli di bidang itu, penelitian dan tentang sejarah, ya bagian sejarah sampai sekarang belum ada tim itu turun ke lokasi untuk meneliti lebih valid. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan besok generasi ke depan begitu arkeolog kita, BPCB kita membuka pintu jendela. Nah, inilah peluang dari pendidikan dan kebudayaan, yaitu para ahli sejarah dan peneliti untuk cek and recheck, penelitian lebih seksama yang disebut akademis. Ya. Nah, itu baru dugaan mereka. Secara mitologi atau cerita rakyat yang masih turun temurun. Nah, ya, Iya, Pak. ini didirikan jauh sebelum Masehi. Si Bungsu, nah ini baru Masehi, didirikan abad 10 tahun kedua, selesai tahun kelima. Iya. Ini dibuat pada masa pimpinan Sang Hyang Datu Maharaja Diraja Cudamani Tiwarman atau Cudamani Tiwarmadewa. Oh, Akrab dipanggil bahasa lokal Cukudomanio. Joko Demanio. Cukudomanio. Oh iya. Oke, itu bahasa lokal. Hmm. Nah, beliau di waktu itu dapat sepakat dengan pemimpin Tiongkok untuk membuat sebuah bangunan suci, tempat penyimpanan abu dari pembakaran mayat keluarga besar di waktu abad-abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang masih non muslim, yang masih terah garis keturunan 1000 raja 1000 dewi. Nah, sepakat maka mereka bangunlah ini yang disebut dengan Candi Bungsu. Iya. Abad 10 tahun kedua, selesai tahun kelima. Tiongkok menyebutnya ini bangunan disebut Xintiang Wungsu. Yang Lokal menyebutnya Candi Putih Bongsu. Candi, kalau pra Islam, Candi Sang Hyang Dewi Putih Bongsu. Bunda Dewi pada masa peradaban abad 6 dan 7, Kadatuan Sriwijaya. Iya. Oke. Nah, Oke. kita runut kembali beberapa hal, 4 sebelum Masehi, 4 Masehi, 4 abad sebelum Masehi. Ya kan? Iya. Ini menjadi pusat lagi, dijadikan pusat lagi oleh leluhur kita secara mitologi itu abad 13 abad sebelum Masehi dijadikan lagi Mm-mm. pusat peradaban, pusat ajaran, pusat pendidikan, pusat pemerintahan. Iya. Sering ditanya oleh para pengunjung, kenapa harus di sini? Nah iya Pak. Kenapa mesti di sini kan? Kenapa harus di sini? Kenapa nggak di pinggiran, di Kuala, di pinggiran pesisir pantai atau di Kuala sungai gitu ya, yang dekat hubungan dengan kapal besar. Oke, rupanya leluhur kita dulu membangun sebuah pusat bukan untuk sembarangan aja, sesuai dengan alam. Satu,
yang kemungkinan ini ya menjadi patokan bagi mereka. Leluhur kita pada masa itu sudah para ahli. Malah mereka sudah menguasai ilmu astronomi. Bukti. Kenapa harus di sini? Rupanya di sini secara astronomi ditemukan lintangnya utara selatan di bujur khatulistiwa. Dalam ilmu astronomi mereka menyebutnya dengan titik ekuanor atau titik ekuator 0,00 koma gitu. 00 koma gitu. Nah, pas tepatnya di sini bujur khatulistiwa lintang utara selatan. Iya. Nah, satu titik keseimbangan alam. Oke, satu. Yang kedua, kenapa harus di sini? Sebegini banyak bekas kota kuno di Asia Tenggara. Secara fakta, inilah satu-satunya bekas kota kuno yang didatangi oleh gajah tanpa dipanggil, tanpa diundang, tanpa disihir, tanpa diritual. Dia datang setiap bulan purnama di tiap bulannya. Oh iya Pak, di sini Pak ya. Tanpa dipanggil. Tanpa Ini dipanggil. harus kita sadari. Nah, mengadakan seolah-olah mengadakan puja tanpa dibimbing, tanpa disuruh, tanpa diperintah. Ini setiap dari mereka yang dari tim arkeolog kolonial Belanda yang di sini obrak-abrik ini dulu, itu mereka dalam catatannya ada semua. Pada masa pugaran ini diserahkan ke pemerintah kita 1968, 71 udah mulai peduli dari Pemprov bersih-bersih. Untuk mungkin untuk ambil langkah isi dari proposal 1974 proyek dari pusat untuk pemugaran ini keluar. Mulai bersih-bersih total pada 77-nya alhamdulillah sudah bersih dari lumut. Objek batanya sudah kelihatan langsung. Dari semak, dari kambut, dari lumut. 1977 objek luar Ya, bersih. Oke. Ya. Nah, di situ nanti nampak mana yang harus dipugar gitu kan. Kan jelas? Iya. Dimulailah dari Candi Mahlika Stupa 1978. Iya. Setahun kemudian. Setahun kemudian setelah itu. Nah, setahun kemudian setelah pembersihan ini semua. Oh, setelah pembersihan, ya Pak. Oke, mulai pemugaran 1978. Nah, selesai 83. 82 mulai ini. Ini kan hampir siap nih. Tinggal bersih-bersih, tinggal menyerpis 2 tahun. Nah, mulai Candi Tua. Kemudian Candi Tua mulai lagi Candi Bungsu 886. Kemudian lanjut Candi Plangka. Selesai proyek semua 1993. Gajah kita waktu itu tersisa 2 ekor dari pengambilan oleh si penangkaran. Dijemput lagi, akhirnya gajahnya di sini tidak ada lagi. Satu, tentang kekuasaan itu tadi kita cukup 2 itu dulu alasan ya. Satu-satunya kota kuno, coba satu-satunya ditemukan titik ekuanor seperti yang dicatat beberapa catatan luar, termasuk Itsing mengatakan di mana pusatnya Sihlifosi itu. Andai ditegakkan tongkat lurus dengan lurus pas matahari di tengah hari, tongkat itu tidak berbayang-bayang. Di tempat itu terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Ini kita sudah cek, periksa dari 2014 sampai kemarin, sampai 2020, itu jelas kita dapat betul. Yang satu, kan 2 kali 1 tahun. Ya. Yang satu 18 hari berturut-turut. Kemudian baru ada perubahan, ada bayang-bayang. Ini mata kasat langsung ya. Bukan melalui kemajuan sekarang. Kemudian yang kejadian yang keduanya di akhir tahunnya itu terjadi 20 hari berturut-turut baru ada pergeseran, baru nampak bayang-bayang tongkat itu tadi. Itu udah kita coba, terus kita ikuti sejak 2014, sejak kita turun lapangan lah gitu kan. Iyalah. Sampai 2020 kemarin. Insya Allah ke depannya besok selagi usia ada kita tetap ikuti. Nah, yang disebut Sihlifosi oleh Itsing, ya kalau begitu berarti inilah lokasi itu.
Di sana tidak kurang dari 2.000 pelajar baru datang mendaftarkan diri, didaftarkan oleh orang tuanya. Seperti mau foto-foto kan. Belajar. Belajar Iya. apa? Belajar ajaran Dharma. Apa nama tempatnya? Winawaka Tangka. Apa nama tempat belajarnya? Universitas Dharmakala. Ini lokasi yang kita kunjung selama ini baru satu kompleks utama dari 14 kompleks utama yang berada dalam kota larangan ini. Kalau secara pemerintahan disebut kota larangan, tidak boleh sembarang bangsa masuk, Iya. tidak boleh sembarang bangsa ini pula keluar. Secara ajaran disebut kota suci, satu-satunya se-Asia Tenggara. Contohnya pengakuan Tibet sampai sekarang, ya, dan ajaran-ajaran Mahayana, Hinayana, Tantrayana di Asia Tenggara, mereka mengakui di sini pusat peradaban mereka, di sini pusat ajaran mereka. Iya, Pak. Silahkan besok survei, ya, ada seluruh negara yang masih memegang kita sebut sekarang mah Hindu, Buddha, si Asia Tenggara, itu silakan. Nah, itu pengakuan mereka itu sendiri. Malah yang dari Tibet khusus Viara Dalai Lama, mereka ngaku dari sini. Ya. Kota bersejarah. Oke. Ya, Pak, mungkin Nah, itu saya. itu dah. Terima kasih, Pak ya. Ya, itu Ya. baru itu apa ya? Sejarah singkat Pak ya. Aduh. Singkatnya. Chatnya saja. Nah, runtuh kekuasaan kita, kedatuan kita dulu di sini yaitu abad 11 tahun 54 oleh tiga kekuatan. Satu, dinasti Hindu Buddha Chola Mandala berpusat di Sri Lanka. Yang kedua, Malay, dinasti Malay atau Malaya. Ini yang disebut dengan Khmer. Kamera. Ya. Iya, Pak. Yang ketiga, Tiongkok. Mm-mm. Inilah kenapa demikian. Rupanya mulai dari abad 7, 8, 9, 10, rupanya kawasan Kedatuan Sriwijaya itu sudah banyak kedatuan-kedatuan itu membentuk kekhalifahan, khalifah dan kesultanan. Rupanya sudah pada umumnya sudah muslim Oh iya, Pak. tanpa kekerasan. Hmm. Hancur abad 11 tahun 54. Dijajah kita hampir 2 abad. Dengan penamaan Majapahit, disinilah bangkit lagi. Abad 13. Abad 13 ya. Ya, Iya, Pak. oke. Oke. Itu saya kasih singkat aja dulu tentang lokasi kota ini seluas sebodoh-bodoh kita ngukur 94 hektar, masih terpagar benteng tanggul kuno terbuat dari tanah. Benteng itu lingkar sepanjang 6.163 langkah kaki saya. Hmm. Kenapa saya? Ya mah belum direkaper. Yang di 104 sebodoh-bodoh ngukur itu tadi atau 104, di dalam itu ada 14 komplek utama. Ini yang kita kunjung selama ini baru satu komplek. Satu kompleks, sisanya di mana itu, Pak? Ini di sekitaran ini semua. Oh, di sekitaran ini semua. Satu hamparan 104 hektar coba. Berapa luas ya? Luas. Luas Seluas sangat. aul. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, mungkin sekian video kami. Ini sejarah tentang Sandi Muratapus. Selintas. Selintas saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Tidak ada posting. Tidak ada.